Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelasnya saya record ya. Saya izin share screen. Layar saya udah kelihatan ya? Iya. Oke. Ini saya menampilkan Trello yang kemarin saya sosialisasikan waktu pertemuan pertama di kampus offline. Jadi kita memiliki dua bot Trello. Yang pertama untuk skripsi, yang ini. Yang kedua untuk kerja praktek, yang ini. Nah, ini fungsinya untuk mengontrol progres teman-teman dalam mengerjakan kerja praktek maupun tugas akhir. Tugas akhir berarti yang ada di kelas metodologi penelitian dan juga kelas tugas akhir. Untuk yang KP itu prosesnya dari ide sampai ke penilaian atau finish. Untuk yang skripsi itu dari ide sampai ke jadi eskom atau finish ya. Nah, bagi teman-teman yang belum join di sini, ini beberapa saya lihat sudah join dan sudah membuat card, tapi kebanyakan belum melampirkan filenya sehingga saya belum bisa cek. Jadi bagi teman-teman yang belum join ke board ini, silahkan join. Linknya nanti mungkin dibantu Mbak Hila untuk di-share lagi kalau ada yang tidak tahu di HP-nya atau di laptopnya. Nanti kalau di HP mungkin perlu install Trello dari Play Store. Kalau di laptop cukup ke web kayak saya ini, pakai web Trello. Itu mungkin yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, sebelum saya akan bahas satu-satu dari card-card ini, mungkin di antara teman-teman yang hadir ini akan ada yang KP, ada yang TA. Jika ada yang mau bertanya dulu, saya persilahkan. Pertanyaannya bebas, jangan takut dikatakan kok gitu aja nanya. Bebas aja, feel free. Silakan teman-teman. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Iya. Apa sih buat latar belakang ya? Itu ada metode tersendiri nggak, Pak? Kalau buat pembuatannya? Mas ini kelas KP apa TA? TA, Pak. TA, oke. Belum seminar ya? Enggak, soalnya kayak saya ngeliat di YouTube kan katanya ngerucut ke bawah gitu. Cuman saya masih belum paham gimana ininya gitu loh, alurnya. Untuk latar belakang. Iya, latar belakang. Oke. Baik, pertanyaannya bagus, terima kasih. Ini akan saya jelaskan secara singkat aja ya. Saya mungkin menggunakan notepad baru aja. Ada banyak metode untuk menyusun latar belakang, tapi saya menggunakan metode yang diajarkan oleh Pak Romi ke saya, Pak Romi Satriwono. Metodenya itu disingkat dengan OMKK masa Soltu. Nah, teman-teman ingat aja metode untuk membuat latar belakang itu adalah OMKK masa Soltu. Itu rumusnya. O itu apa? O itu adalah objek. Artinya dalam membuat latar belakang, kita langsung sebut objek yang mau kita analisis, objek yang mau kita teliti. Contoh, kita mau membuat atau meneliti tentang sistem informasi akademik kampus.
Ini mungkin saya sebut contohnya si akad ya. Oke. Nah, berarti di contoh ini objeknya adalah kampus dan si akadnya itu sendiri. Nah, maka mungkin di paragraf pertama dalam latar belakang kita langsung kampus bla 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 bla. Kampus memerlukan si akad bla 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 bla. Langsung seperti itu. Itu untuk objek. Rumus yang kedua adalah M. M ini berasal dari kata method. Nah, method di sini kita sebutkan metode yang akan kita pakai. Misalkan dalam penyusunan si akad ini nanti kita akan menggunakan misalkan desain science research misalkan ya. Ini metode yang akan kita pakai dalam skripsi kita misalkan. Research. Nah, DSR. Nah, maka kita jelaskan metode desain science research ini di paragraf kedua. Katakanlah itu. Nah, sebenarnya rumus M ini nyambung langsung dengan rumus KK. KK itu adalah kelebihan dan kekurangan dari metode-metode yang ada. Nah, di sini artinya gini. Contoh, kita akan menggunakan desain science research. Nah, kita lihat orang lain pakai metode apa ya? Contohnya, orang lain menggunakan metode waterfall. Ada yang menggunakan metode prototyping misalkan. Nah, kita kan akan menggunakan metode DSR nih, metode desain science research. Nah, maka di paragraf kedua, mungkin 2, 3, 4, atau mungkin kalau mau dikombin jadi satu paragraf juga boleh, kita sebutkan waterfall adalah metode bla bla bla. Ya, waterfall adalah metode bla bla bla. Kelebihan waterfall adalah XXX. Kekurangan waterfall adalah Y. Nah, ini dibahas satu metode waterfall. Kemudian kita bahas lagi prototyping. Prototyping adalah kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kemudian dari kelebihan dan kekurangan itu, maka selanjutnya adalah kita ngomong bahwa DSR kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian ini mampu mengatasi kekurangan metode yang lain. Nah, ini misalkan untuk yang ini ya, M dan KK. Selanjutnya untuk rumus selanjutnya kan masa. Masa ini artinya masalah. Nah, masalah ini ada dua jenis. Masalah objeknya dan masalah metodenya. Masalah objeknya kan berarti masalah kampus dan si akad. Nah, silahkan dijelaskan. Masalah kampusnya adalah bla 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 bla. Masalah si akadnya adalah bla 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 bla. Kemudian kalau ada lagi masalah metode, berarti kan masalah kekurangan-kekurangan metode ini tadi menjadi sebuah masalah. Nanti silahkan dijelaskan lagi di sini. Kemudian
rumus selanjutnya kan sol. Sol itu solusi. Nah, di sini teman-teman kan tadi udah mengungkapkan kekurangan kelebihan, masalah. Nah, di sini kita terangkan, jadi solusi yang diusulkan penulis adalah apa? Nah, dari situ rumus yang terakhir adalah to. To ini artinya tujuan. Nah, berarti di sini oleh karena itu penulis memilih judul penelitian bla bla bla. Ini rumus singkat menulis latar belakang. Harusnya tidak lebih dari 1 halaman. Ini udah cukup jelas mengcover semua yang dibutuhkan pembimbing ataupun penguji nanti dalam seminar. Dengan melihat latar belakang udah jelas, oh ini arahnya kemana. Mungkin begitu, jelas nggak? Sama paling ini Pak, apa di kelebihan dan kekurangan yang aspek yang saya cari kan misalnya DSR ya. Itu kelebihan dan kekurangan DSR aja, nggak usah waterfall, prototyping Enggak, atau yang lainnya. harus dibahas pesaingnya. Harus dibahas pesaingnya. Karena kita itu mau membahas pesaingnya supaya memperkuat bahwa kita memilih DSR itu tepat gitu. Kan pasti nanti penguji akan bertanya, kenapa kamu memilih DSR? Kok enggak waterfall? Kok enggak prototyping? Nah, penjelasan kita di latar belakang ini akan menjelaskan kenapa kita memilih DSR. Makanya kita jelaskan waterfall itu kekurangannya ini loh Pak. Prototyping itu kekurangannya ini loh Pak. Makanya saya milih DSR. Nah, kira-kira seperti itu Mas. Oh iya 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 Pak. Oke ya. Iya. Ada lagi? Yang lain jelas nggak? Jelas? Ada pertanyaan lain silahkan. Pak, saya boleh nanya lagi nggak Pak? Boleh. Soal ini Pak, bab 3 Silakan. buat kerangka berpikir. Saya belum tahu gambaran bab 3 tuh buat kerangka berpikirnya itu kayak apa tuh Pak? Oke. Bisa dijelasin nggak Pak? Oke, saya jelaskan dengan contoh penelitian saya. Bentar ya. Ini yang KP juga boleh nanya ya teman-teman ya. Nggak cuma yang TA, silahkan yang KP juga nanya. Bentar ya Mas ya. Saya nyari lupa naruhnya. Di sini. Lupa. Sebentar. Ada nontonnya udah cukup. Oke. Oke. Lihat Excel saya ya. Iya Pak. Oke, sebentar ada yang join barusan.
Oke. Jadi kerangka berpikir yang dituliskan di bab 3 awal atau digambarkan di bab 3 awal itu adalah satu bagan yang menunjukkan dari mulai pertanyaan penelitian sampai langkah-langkah kita ketemu kesimpulan. Nah, itu penjelasan definisinya ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya sedang meneliti tentang transformasi digital masjid. Nah, di sini saya definisikan dulu riset problem. Riset problem itu kalau di bab 1 rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya tentukan perlunya transformasi digital masjid. Kemudian riset question. Riset question itu satunya rumusan masalah apa ya? Lupa saya. Saya lupa. Di bab 1 intinya. Ini semua di bab 1 lah. Kita tentukan, yang riset problem itu identifikasi masalah di bab 1. Kemudian untuk riset question itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini bentuknya pertanyaan. Apakah masjid perlu melakukan transformasi digital? Kemudian yang kedua, bagaimanakah model kebutuhan transformasi digital untuk masjid? Ya, jadi rumusan masalah penelitian saya atau skripsi saya adalah ini. Kemudian saya tentukan riset objektif, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui tingkat riset objektif saya atau tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui tingkat kebutuhan transformasi digital masjid. Dan yang kedua, untuk mengembangkan model kebutuhan transformasi digital masjid. Nah, ini semua kan yang kita tulis di bab 1 ya. Ini adalah titik start kita berangkat menyusun bagan penelitian atau kerangka pikir. Nah, dari sini langkah pertama saya adalah melakukan literatur review. Di sini saya melakukan literatur review tentang 1, 2, 3. Nah, setelah saya melakukan literatur review, saya membuat studi atau melakukan studi ke masjid yang dijadikan contoh. Nah, ini contoh dalam penelitian saya. Langkah kerjanya begini. Setelah saya melakukan literatur review terhadap jurnal-jurnal terkait dan buku-buku terkait, nanti selanjutnya saya berangkat menuju satu masjid yang kira-kira bisa dijadikan contoh. Di sana saya observasi, di sana saya wawancara, dan seterusnya. Kemudian setelah itu saya pergi juga ke masjid yang belum bisa dijadikan contoh atau belum mikirin masalah digital. Nah, di sini saya juga melakukan hal yang sama. Kemudian setelah itu saya melakukan analisis data dari 2 observasi tadi. Nah, analisis data saya menggunakan metode grounded theory. Grounded theory ini kalau dalam contohnya Mas yang bertanya tadi adalah design science research. Ya. Ini adalah design science research kalau di contohnya Mas tadi. Nah, kalau saya menggunakan grounded theory method. Grounded theory method saya menggunakan langkah-langkah open coding, axial coding, selective coding. Nah, selain menggunakan metode analisis grounded theory, saya juga menggunakan konsep manajemen layanan teknologi informasi. Nah, di sini saya jabarkan langkah-langkah layanan teknologi informasi dari mulai strategi, perancangan, transisi, operasi, dan evaluasi. Ini saya susun urutan-urutan kerjanya. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah saya menyusun model kebutuhannya. Model konseptual, model requirement. Dari sini setelah saya membuat model, saya validasi dengan bertanya kepada ahli. Nah, ini langkah saya selanjutnya, bertanya kepada ahli. Nah, setelah bertanya kepada ahli, kan pasti ada revisi, ada masukan. Nah, setelah itu saya lakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, jadi nanti di kesimpulan itu harus ada 2 item. Seperti itu. Nah, baru selesai. Nah,
apakah semua skripsi itu bagan penelitiannya sama? Harusnya beda, karena pemikiran masing-masing orang berbeda. Contoh dalam penelitian saya, tidak harus mencari masjid yang dijadikan contoh. Langsung ke semua masjid aja secara acak, boleh juga, silahkan. Atau cukup ke masjid yang sudah jadi contoh, tanpa harus ke masjid yang belum jadi contoh, juga boleh. Atau saya nggak perlu pakai grounded teori, saya pakai teori yang lain, boleh. Atau saya nggak usah pakai konsep manajemen layanan IT, saya pakai yang lain, boleh. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, misalkan sama-sama menggunakan design science research. Si A menggunakan design science research, si B menggunakan design science research. Apakah bagan atau kerangka pikirnya akan sama? Juga akan beda jawabannya. Mungkin yang sama hanya satu bagian dari bagan itu. Misalkan ini. Tapi yang atas, yang bawahnya pasti juga akan beda. Karena masing-masing pemikiran orang berbeda-beda. Oke, itu penjelasan untuk pertanyaan Mas Idam Akbar. Menjawab tidak. Sejauh ini menjawab, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya mau tanya. Ya. Yang kalau saya kan KP ya, Pak. Ya. Itu saya masih bingung. Maksudnya nanti bikin laporannya itu, kan saya kan kerjanya bukan yang di bagian IT nih misalnya. Itu ngebahasnya tentang kerjaan sehari-harinya atau gimana ya, Pak? Ya, paling gampang itu mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Tapi jika ternyata di pekerjaan sehari-harinya itu ternyata benar-benar tidak bisa kita ambil objek yang terkait sama sistem informasi, ya terpaksa kita cari objek lain. Nah, maka mungkin Mbak Devi bisa cerita dulu kerjanya apa, biar saya mungkin bisa lihat ada objek gak di sana gitu. Oh, iya, kalau saya kan kerjanya pakai spreadsheet gitu, Google Spreadsheet. Oke. Terus lebih ke ngecek gitu kan, kayak saya kan di Oyo nih, saya ngecek yang ininya pesaingnya kayak Red Doors gitu, Traveloka, tapi itu ngecek di aplikasi mereka gitu, ngeceknya satu-satu gitu, ngambil data dari situ. Nah, terus baru-baru ini sih kerjanya masukin database. Masukin database pakai Beaver ya, namanya Beaver. Baru gitu doang sih, Pak. Nama pekerjaan Mbak itu kurang apa? Lebih kayak gitu. Admin BI. Admin? Business Intelligence. Nah, itu SI banget. Kok bingung ya? Iya sih, cuman aku bingung maksudnya apa yang mau dibahas gitu. Oke. Kerjaan sehari-harinya atau gimana gitu, Pak? Yang Mbak analisa dari pesaing tadi apanya? Oh iya, kayak perbandingan propertinya gitu. Gitu-gitu sih, propertinya, live-nya, harga, terus kayak diskon atau terus ratingnya kayak gitu-gitu. Nanti outputnya apa? Outputnya dia dibikin laporan. Oke, di laporan itu ngomong apa? Di laporan kita bandingkan per bulan ini, selanjutnya tuh berapa persen, kayak gitu sih, Pak. Perbandingan tiap bulannya. Kayak misalkan ada properti baru nih, tiap bulan dia ada berapa ya di pesaingnya gitu. Gitu-gitu. Okay. Gimana ya? Itu bagus kok. Itu bagus. Tapi saya jujur, kalau Mbak nanti bisa ngirim... Nah, bingung apa gitu. Kalau nanti Mbak bisa ngirim contoh laporannya, mungkin saya akan kebayang sebenarnya itu pekerjaannya apa gitu. Karena saya belum kebayang. Jadi nanti aku kirim ke Bapak dulu atau gimana contohnya? Boleh, nanti silahkan Mbak nanti langsung bikin cut aja di sini di kerja praktek. Ya, nanti bikin cut di sini. Tulis saja judulnya
nama Mbak strip implementasi atau analisa bisnis intelijen untuk e-commerce gitu, katakanlah gitu ya. Iya. Ya kan? Nah, tolong taruh satu sampel report di situ. Nanti saya lihat arahnya kemana. Dari situ mungkin bisa ketahuan. Kalau saya menebaknya ya ini sebenarnya satu konsep bisnis intelijen yang di kampus kita mungkin belum begitu diajarkan. Ini lagi gitaran, tolong di mute. Oke, sampai mana tadi Pak? Ya, ya udah intinya gitu. Bikin card, taruh reportnya di situ. Oke, berarti ini cari judulnya dulu atau gimana ya Pak? Kan judul nggak usah dipikirin dulu. Tadi kan saya udah nyebutkan clue-nya ya. Analisis atau implementasi bisnis intelijen e-commerce kan gitu ya. Nah, tulis itu dulu. Nanti nanti berkembang. Oke ya. Yaudah. Makasih ya Pak. Yuk. Silahkan yang lain. Yang masih galau judulnya apa? Yang masih galau saya tema KP atau tema TA-nya apa, silahkan. Yang udah seminar juga masih galau, juga silahkan. Yang belum seminar karena galaunya kebablasan, silahkan. Ayo. Untuk join ke Trello ada yang masih bingung? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, kita tutup. Kuliah selesai. Ada nggak? Oke, saya tunggu 5 menit. Kalau nggak ada, kita tutup. Pak. Ya. Saya mau nanya Pak, terakhir dah Pak nih. Enggak, terakhir juga nggak apa-apa kok. Mas kan bayar buat nanya, Mas. Silakan. Kalau di kampus ini ada ini nggak sih Pak, standarisasi kerangka entah buat laporan KP atau enggak apa sih TA gitu Pak, standarisasinya gitu biar kita bisa jadi patokan gitu Pak. Sebenarnya saya pernah nge-share di grup KP, tapi nanti saya share lagi aja. Jadi mungkin saya bukan nge-share standar, tapi saya nge-share contoh yang sudah sesuai standar. Artinya teman-teman tinggal save as itu menjadi KP-nya teman-teman atau save as itu menjadi TA-nya teman-teman, ganti judul, ganti isi. Nggak usah mikirin masalah kerangka, nggak usah mikirin masalah format, asalkan save as dari file itu berarti udah bener. Nanti saya share lagi, kalau saya lupa tolong ingetin. Ya baik Pak, udah, makasih Pak. Udah nih, beneran. Iya. Saya absen. Mas Amir, ada progres enggak? Hadir Pak. Ya. Ya Pak. Ada progres enggak? Kapan ngopi lagi? Boleh Pak ngopi Pak. Gila sambil ngelayanin Pak. Jadi nyimaknya sedikit-sedikit agak ini, maaf tadi ada suara genjrengan. Tadi saya nyimak yang Mbak Debbie ya, itu beliau kayaknya kayak kerjaan saya sebelumnya Pak, kayak ada skip trace gitu, ada tracing deh kalau menurut saya. Cuma bedanya kalau saya tracing nyari data orang, kalau beliau nyari data
apa sih namanya kayak lawan pesaingnya kan tadi Oyo sama Red Doors gitu ya. Iya itu bagus itu sebenarnya Pak kalau dijadiin KP, apalagi udah pasti berhubungan sangat sama SI, tinggal dikulik aja keresahannya lebih ke apa bisa dibikin aplikasi atau gimana gitu. Betul. Kalau saya boleh saran. Kalau saran buat Mas Amir sendiri gimana? Saran saya Pak nyari jurnal internasional Pak, banyak banget saya puyeng Pak bahasa Inggris mulu. Lagian nyari yang bahasa Inggris, nyari yang bahasa Indonesia aja. DSR, SI kebanyakan rata-rata bahasa Inggris semua Pak. Alhamdulillah. Nyarinya di mana? Udah nyari di portal Garuda belum? Saya nyari di scholarship, di portal Garuda, dikit Pak. Oh gitu. Iya. Saya coba bantu cari deh, coba Google Scholar ya. Ya Pak. Google Scholar Desain Science Riset ya. Ya Pak. Di sini nggak ada pilihan bahasa ya. Coba kalau kita ketik bahasa Indonesia. Ada Pak pilihannya kok kalau yang itu. Tapi rata-rata hasil jurnalnya nanti Inggris Pak. Oh gitu. Inggris semua. Pak, kalau metode selain DSR yang mirip-mirip DSR ada gak Pak? Nggak ada. Makin Mas ganti jurusan makin susah. Aduh puyeng. Karena saya udah bilang, kalau sudah menetapkan sesuatu, akhiri segera, jangan pindah. Iya sih Pak, DSR emang udah paling mantep banget. Keseringan jualan Pak dia Pak. Nah iya. Muamalah bro. Oke, nanti saya bantu nyari kalau ketemu yang Indonesia ya. Ya Pak, bantu Pak, 5 aja Pak. Ngarep. Masuk nyari 5 aja nggak nemu. Saya nemu Pak, dianya aja males Pak. Tuh nemu, yaudah kasih Mas. Kasih Mas. Oh ya Pak, mau nanya Pak, boleh Pak? Ya. Pak, saya dengar-dengar dari kakak-kakak kelas yang udah pada wisuda, itu bisa nggak sih Pak syarat misalnya jarak, biasanya jarak dari habis sidang proposal sampai ke sidang skripsi itu biasanya berapa lama Pak pengadaannya si sidang tersebut Pak? Secara jadwal default itu sebenarnya semuanya di akhir semester. Jadi tidak memikirkan jarak antara seminar sama sidang, tidak mikir itu. Jadi cuma nunggu kuota ya Pak ya? Ya, cuma nunggu kuota. Tapi minimal ada case kakak kelas Anda yang keren. Kerennya di mana Pak? Jarak antara seminar dan sidang 14 hari. 2 minggu Pak? Yep. Karena waktu itu saya challenge, kalau Anda mau wisuda tahun ini, berarti dalam waktu 14 hari Anda harus selesai sampai bab 5. Itu dari sidang proposal bab 3 sampai bab 5 2 minggu tuh Pak? Iya. Dan berhasil 6 orang. Berapa orang Pak? 6 orang. 6 orang, waduh mantep tuh. Dari situ yang perlu kita ambil pelajaran adalah, 1, ternyata ngerjain skripsi itu kalau di seriusi nggak lama. 1 itu. 2, walaupun kampus menyediakan jadwal normal itu di akhir semester, tapi ketika kuota terpenuhi di tengah-tengah dan didukung oleh kaprodinya, itu bisa dilaksanakan kapan saja. Bahkan waktu itu dilaksanakannya malam hari sampai jam 11 malam.
itu bisa. Oke, Pak. Oke ya, tolong di note tuh. Yang pertama, kalau serius 2 minggu kelar sampai bab 5. Tapi saya masih ada kegalauan satu, Pak, yang waktu Bapak rekomendasikan. Cuma sampai sekarang Kaprodi kita lagi sibuk-sibuknya kayaknya, Pak. Lagi ada di Bandung apa-apa ya? Tentang masalah nilai, Pak. Saya males nambah semester aja, Pak. Ya itu bisa dibicarakan. Kan kalaupun sibuk di Bandung nggak lebih dari 2 minggu toh. Maka dari itu, Pak, maksud saya mumpung masih di awal semester, saya pengen ngambil ngejar matkul yang harusnya hak saya dapat, tapi saya nggak dapat, Pak. Haknya dapat tapi nggak dapat maksudnya? Jadi kan saya ngambil semester pendek, harusnya saya dapat mata kuliah pengetahuan TISI. Namun di semester 7 kemarin berhubung katanya pendaftarannya nggak mencukupi, jadi matkul tersebut ditiadakan. Nah, saya nagihnya sekarang, Pak. Saya kemarin WA Kaprodi, kata beliau nanti Mas saya lagi fokus ini dulu katanya, malah ngirim foto selfie ke saya lagi dengerin itu di Bandung, makanya saya lucu. Aduh, Kaprodi kita sibuk mulu, Pak, dari semester 5 saya tanyain, Pak. Gara-gara salah saya nilai. Kan saya coba WA Pak Rino tentang masalah nilai saya. Ternyata nilai saya yang salah logika ilmu komputer dan pengetahuan TISI itu sudah diajukan ke Dikti, cuma belum di ACC gitu, Pak. Nah, maksud saya mau ngambil ngejar mata kuliah yang belum ini di semester ini, Pak. Pengetahuan SITI, Mas Amir udah pernah kuliah? Saya belum, harusnya di semester 7 kemarin saya dapat. Jadi saya ambil sama teori organisasi umum, cuma karena matkul tersebut ditiadakan, cuma ngambil teori organisasi umumnya aja, Pak. Oke. Tapi kan sekarang semester genap ya? Iya, Pak. Berarti nggak ada jadi dong mata kuliah itu. Iya, cuma maksud saya minta aja menurut rekomendasi Bapak. Jadi beliau yang ngasih mata kuliahnya langsung gitu. Oh, gitu. Bisa, tapi nanti untuk nilainya tetap terhambat. Kuliahnya bisa, tapi untuk ngasih nilainya, karena itu harus buka data dikti, dan data dikti tidak bisa dibuka asal. Gitu, Mas. Berarti ya mau nggak mau di semester ganjilnya lagi dong, Pak. Nilai saya baru keluar itu. Kalau nilai iya, tapi kalau Mas pengen nyicil kuliah dari sekarang, misalkan Kaprodinya bisa ngatur caranya, bisa. Selain Mas ada berapa orang yang seperti itu? Tahu di anak-anak weekend kayak seharusnya sih ada, Pak, sama kayak saya, cuma saya nanya beberapa katanya udah semua mah. Anak weekend kayaknya udah kelar semua, udah dapat hak matkul yang mereka bayar waktu ketika SP. Nah, kok mereka dapat Mas nggak dapat tuh? Biasa. Nah itu makanya, Pak, saya kan reguler, mereka weekend, Pak. Harusnya kan. Oke. Nanti coba saya ngomong. Makasih, Pak, makasih banyak. Yuk. Ada lagi teman-teman yang KP kira-kira pada masih ada yang bingung nggak yang KP? Nggak ada. Oke. Kalau misalnya silakan KP, Pak. Yuk. Kalau kerjanya nggak IT itu gimana ya, Pak? Ceritain. Saya kerjanya itu kayak jahit, Pak. Jahit, oke. Terus? Terus ya? Enggak, saya masih bingung sih kalau misalnya itu kan KP itu kan maksudnya sesuai IT gitu, Pak. Tapi sedangkan saya kan kerjanya nggak kayak gitu. Makanya saya pengen Mbak lihat cerita jahitnya itu kayak apa, ada prosesnya enggak? Coba ceritanya yang lengkap. Oh. Gimana, Pak? Gimana? Bismillah dulu. Tarik nafas dulu, Mbak Lia. Ya? Tarik nafas dulu, Mbak Lia, Iya, pelan-pelan.
jahitnya itu di PT awalnya apa atau di mana, terus kerjaan sehari-hari itu ngapain, jahitnya itu dari order atau dari apa, kan bisa diceritain. iya. Silakan. Pak, gimana ya? Saya ceritain kayak Lu ceritanya aja sih. Ini jahit pak tiap hari gitu. Step. Atau yang cerita yang di belakang juga boleh tuh, siapa tuh? Kayaknya lebih bisa nyeritain. maaf. Enggak apa-apa. Santai aja Mbak Lia, nggak usah kaku banget. Kalau ngeliat muka Tenang saya kok. kaku nggak apa-apa, tapi saya nyantai. Bingung Pak, saya ceritanya dari awal dari mana Pak ya? Mbak Lia kerja di PT atau bukan? Di PT Pak. PT apa? PT Sion Indonesia. PT Sion Indonesia itu bergerak di bidang apa? Garmen. Garmen. Mbak Lia di bagian operator jahit. Ya. Di pekerjaan Mbak Lia, apakah ada order sheet gitu? Ada Pak. Oke, order sheet itu datang dari mana? Dari Belgia. Bukan. Di struktur organisasi Mbak Lia di dalam PT itu, siapa yang memberikan order sheet ke Mbak Lia? Halo? Di mute. Halo? Iya Pak. Jelas tadi pertanyaan saya? Jelas Pak. Jawabannya? Kayak jaket kayak gitu Pak. Terus kayak baju. Pertanyaan saya bukan itu. Oh. Pertanyaan saya, bagian apa yang memberikan order sheet ke Mbak Lia? Kayak laporan hasil produksi gitu Mbak Lia. Oh. Kurang Pak. Nggak jelas. Itu. Malah udah tidur. Oke. Intinya mungkin yang saya tangkap sekilas, Mbak Lia bisa menganalisis proses bisnis di PT itu dari mulai order, produksi, sampai finish good. Itu Mbak Lia bisa analisis. Kalau sekarang masih menggunakan kertas, Mbak Lia bisa menganalisis proses bisnis itu, lalu diusulkan menjadi sistem base. Kalau di website PT itu sudah ada sistemnya, itu lebih bagus. Mbak Lia tinggal menganalisa websitenya di PT Mbak Lia. Atau mungkin ada aplikasi di dalamnya, silahkan itu dianalisa. Itu juga bisa untuk KP. Iya Pak. Oke, kalau sudah iya Pak, silahkan bikin card di Trello kerja praktek. Nanti saya monitor progresnya. Bikin card, kasih nama Mbak Iya, Lia. siap Pak. Nanti saya monitor progresnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Siapa nih? Ayu Furhana. Oke, silahkan.
Pak, saya kan tadi gabungnya di 2057 ya, Pak. Itu Oke. saya telat, Pak, masuknya. Jadi saya tinggalan apa yang dibicarakan awalnya, Pak. Mbak Ayu ini kelas KP apa TA? KP. KP, oke. Yang pertama nanti silahkan Mbak Ayu join di Trello kerja praktek. Kemudian membuat satu card di sini dengan nama Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau sudah punya judul, nama cardnya, nama strip judulnya. Nah, nanti silahkan di situ ide kerja prakteknya apa, terus kira-kira gambarannya apa, ditulis di situ, nanti saya monitor. Kalau di ide sudah selesai, nanti cardnya dipindah ke jurnal. Di jurnal sudah selesai, di jurnal sambil bikin bab 1 dan seterusnya, sampai dipresentasikan, sampai revisi, sampai penilaian. Ini semacam bisnis prosesnya untuk dari ide sampai dinilai sebuah KP. Nah, untuk join ke sini, kalau Mbak Ayu pakai smartphone, silahkan install aplikasi Trello di smartphone-nya. Kalau pakai laptop, cukup akses ke website Trello. Nanti linknya bisa nanya Mbak Ayu, tadi kayaknya udah di-share di grup. Seperti itu. Nah, nanti untuk format KP-nya, format TA-nya nanti saya share ulang di grup KP dan TA. Yang belum join di grup KP dan TA silahkan join. Terus kalau Mbak Ayu masih galau judulnya apa atau masih bingung nanti objeknya apa untuk KP, boleh curhat di sini. Kerjaan sehari-hari apa, apakah itu bisa dijadikan tema KP atau tidak, silahkan curhat di sini. Kira-kira begitu. Ya, saya mau nanya itu, Pak. Ya. Kan pekerjaan saya sekarang itu kan di marketing ya, Pak. Saya kan key account eksekutif ya, Pak, di sebuah PT Marga Nusantara Jaya. Itu distributor dari produk Konimek. Okay. Jadi tugas saya itu kesehariannya itu saya mengajukan ini promosi ke outlet-outlet yang bekerja sama dengan produk-produk kami. Contohnya itu tapi dalam lingkup itu saya area saya ya, Pak. Iya, contohnya kayak Naga Swalayan, Hari-Hari Swalayan, Hypermart, Carrefour gitu-gitu. Nah, di sana saya ini promosi apa yang sedang berjalan di bulan ini atau minggu ini, week 1, week 2, week 3, itu saya naik ke HO-nya untuk promosi. Nah, terus kalau udah dapat promosi, deal-dealan, itu berupa harga dan PPN. Pajaknya, nanti juga pajaknya saya yang report. Nggak report sih, maksudnya mereka keluar dari data mereka, terus saya mengetahui terus nanti saya teruskan ke buyer saya, kemudian dibayarkan gitu agar transaksi selanjutnya itu berjalan lancar gitu, Pak. Jadi ada PO selanjutnya. Kalau nggak diurus, nggak lancar PO-nya. Begitupun piutang yang mereka punya gitu. Jadi saya nagih juga ke mereka bagaimana mereka supaya bayar on time gitu atas produk yang udah mereka pesan berupa order gitu. Terus mengingatkan kepada MD dan sales mengenai retur barang, terus juga kayak ada produk baru juga saya tawarkan ke sebelum masuk ke swalayan itu saya tawarkan ke HO-nya agar supaya bisa masuk value itu, terus harganya masuk pas dan tidak ada kesalahan selanjutnya gitu. Display juga saya tawar-menawar tentang display produk, bagaimana produk itu bisa berjalan, bisa laku di mata customer sehingga terjualnya bagus gitu, Pak. Nah, itu bisa nggak, Pak? Saya bekerja di bidang itu, bisa nggak untuk jadi acuan saya dalam membuat itu laporan kerja praktek? Kalau boleh tahu, apakah ada semacam aplikasi yang Mbak Ayu pakai untuk proses kerja itu?
aplikasi Google Form, Google Drive itu berupa foto dari MD sales saya itu masuk itu Google Drive. Terus kalau yang report-report gitu saya by email sama itu doang sih Pak, presentasi, PowerPoint, rapatnya udah. Jadi tidak ada aplikasi khusus ya? Iya, nggak ada. Oke. Mbak Ayu bisa menganalisis proses bisnis pekerjaan Mbak Ayu dan menganalisis penggunaan Google Teknologi dan juga Microsoft Office Teknologi untuk pekerjaan Mbak Ayu. Jadi objeknya mungkin ada 3, 1 adalah proses bisnisnya, 2 adalah Google, 3 adalah Microsoft Office-nya. Nah, dari situ setelah nanti tergambar proses bisnisnya, Mbak Ayu bisa menganalisa atau mengusulkan titik-titik mana di proses bisnis itu yang nanti bisa diusulkan untuk diotomasi dengan program atau aplikasi. Seperti itu. Atau bisa juga diotomasi dengan menggunakan teknologi Google yang lain yang lebih advance. Misalkan AppSheet seperti yang sekarang lagi dipakai oleh salah satu teman kita. Nah, itu Mbak Ayu bisa arahkan ke sana. Kira-kira kebayang nggak? Oh, jadi tugas saya itu membuat sebuah aplikasi yang memudahkan perusahaan saya gitu ya, Pak? Bukan membuat Maksudnya aplikasi. gimana, Pak? Bukan membuat aplikasi. Jadi Pertama, gimana? Mbak Ayu menganalisis proses bisnis pekerjaan Mbak Ayu. Pekerjaannya kan tadi promosi, nagih utang, gitu kan ya. Terus apa tadi banyak tuh. Nah, itu dianalisis proses bisnisnya. Menganalisis proses bisnis itu berarti wawancara, menggambar prosesnya dengan UML atau dengan PPMN. Nah, dari situ Mbak Ayu mengidentifikasi, oh di proses ini saya saat ini menggunakan Google Drive, oh di proses ini saat ini saya menggunakan email, di proses ini saya menggunakan Excel. Nah, seperti itu. Nah, dari situ nanti Mbak Ayu bisa mengusulkan mana saja yang kira-kira bisa diotomatisasi. Otomatisasi itu tidak selamanya membuat program, bisa juga dengan menggunakan teknologi Google yang bisa mengotomatisasi, contohnya AppSheet atau Google Form itu juga bisa untuk mengotomatisasi. Itu solusi atau opsi 1, mengusulkan, bukan membuat ya. Jadi pekerjaan utama Mbak Ayu adalah kalau KP itu hanya memotret pekerjaan yang ada. Memotret itu berarti menganalisis proses bisnis, teknologi yang digunakan apa. Nah, nilai tambah kita adalah dengan mengusulkan rekomendasi improvement. Rekomendasi improvementnya berupa 1 usulan otomatisasi dengan Google atau otomatisasi dengan Microsoft atau otomatisasi dengan membuat aplikasi. Tapi tidak harus membuat aplikasinya. Apakah boleh membuat aplikasinya? Boleh. Kalau mau sampai membuat aplikasi, boleh. Tapi kalau tidak sampai membuat aplikasi, nggak apa-apa. Cukup sampai rekomendasi. Yang penting analisa proses bisnisnya kuat. Gimana? Sudah jelas? Jadi yang saya tangkap itu sekarang ini hanya menganalisis gitu ya Pak, sebatas menganalisis apa yang saya kerjakan sekarang, prosesnya gitu ya Pak. Yang saya gunakan sekarang gitu, Betul. saya analisis gitu ya Pak. Betul. Oh, oke Pak. Oke. Silahkan nanti buat cut di Trello dan saya monitor progresnya tiap minggu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kayaknya tadi ada yang baru join. Pak mau nanya lagi Pak. Silakan. Pak, untuk masalah observasi Pak, kan ada kuantitatif sama kualitatif ya Pak. Nah contohnya kayak masalah wawancara dan juga observasi pengamatan langsung Pak. Nah case-nya kayak saya Pak, misalnya saya mengangkat tema itu Pak. Halo? Ya, halo. Ya, jadi saya mengangkat tema yang sesuai sama KP, Pak.
Kan sebelumnya di KP saya sudah melakukan wawancara dan juga pengamatan secara langsung di perusahaan tersebut. Apakah untuk TA perlu lagi atau gimana, Pak? Ya enggak lah, kalau emang secara data yang Mas Amir sudah merasa cukup, cukup. Oke, berarti nggak perlu spesifik lagi kalau memang datanya sudah dibutuhkan ya, Pak ya? Dengan tanggal dan waktu yang kemarin sesuai KP gitu, Pak? Enggak masalah. Oh, nggak masalah, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Ada lagi? Halo? Cukup? Aditya, Mas Aditya, ada pertanyaan? Ada. Ayu Baitilah, Darwin Kristianto. Pak, saya mau nanya nih Pak. Silahkan. Saya belum ada judul KP nih, mau konsul dulu sama Bapak nih. Kerjanya apa? Saya bekerja sebagai drafter di perusahaan yang bergerak di ini pembuatan mesin pendingin dan pemanas, Pak. Saya tuh drafter yang gambar mesinnya. Drafter ya? Iya, sama ini juga kan habis saya gambar termasuk budgeting juga sih. Jadi dalam satu unit itu saya butuh biaya berapa, materialnya apa aja. Oke, gambarnya pakai apa? AutoCAD? AutoCAD, Pak. Budgetingnya pakai apa? Nah, itu saya cuman catatan biayanya catatan nama material di Microsoft Office tuh. Di Excel. Nah, udah saya kalkulasi Excel ya, di Excel. Terus saya kalkulatorin aja tambah-tambahin. Pakai Excel kok masih pakai kalkulator? Nah, itu kan saya belum ini, Pak. Oh, gitu. Setelah Mas bikin draft gambar sama bikin rencana budget, dikemanain? Itu saya ajuin lagi ke atasannya, Pak. Jadi kan itu biar turun PO-nya. Oke, setelah di atasannya di approve sama di nggak approve gitu ya? Jadi dari atasan dikirim ke customer, di approve atau tidak. Kalau udah di approve baru dikasih ke engineering-nya, drawing-nya. Approve-nya itu berarti Mas kirim email atau gimana? Biasanya sih email, kalau enggak ada yang minta WhatsApp doang, Pak. Oh gitu. Nanti bentuk persetujuannya pakai apa? Persetujuan dari customer-nya, Pak? Iya. Dia cuman tanda tanganin di PDF-nya itu doang sih, Pak. Oke, tanda tangan di PDF-nya doang ya. Jadi kita kasih kalau mau approve-nya di sana. Tanda tangan di PDF itu elektronik atau dia di print dulu tanda tangan pakai pulpen terus di scan atau gimana? Nah, itu tergantung customernya, Pak. Ada yang nggak ngerti, jadi dia di print dulu di tanda tangan. Ada yang elektronik, tergantung customernya juga. Oke, itu tadi kan proses sampai ke outputnya ya. Kalau inputan sendiri sebelum Mas Aditya membuat draft gambar itu awalnya apa? Biasanya kita dikasih tahu kapasitas yang mau dicapai, misalnya buat ruangan berapa, mau suhu berapa gitu, Pak. Itu dari customer langsung? Dari customer langsung biasanya. Via email atau via apa? Biasanya via email sih, Pak. Okay. Tapi lebih sering saya dapat dari misalnya kan atasan nih. Jadi dari marketing dapat yang baru kirim ke saya, Pak. Oke. Nah, saya baru hubungan via telepon atau WhatsApp. Oke, saya udah dapat. Itu Mas Aditya cukup menganalisis proses bisnis dari mulai customer pesen sampai customer merasa oke, produknya jadi. Saat ini dianalisa, saat ini kan pakai email atau pakai WhatsApp atau pakai telepon, diterima oleh atasan atau petugas. Oke, nanti dilari ke Mas Aditya gambar, Mas Aditya ngitung, dikirim lagi ke customer enggak oke, revisi lagi, bikin lagi, sampai customer oke,
Customer oke dibikin ke bagian produksi bikin, nanti oke dikirim. Gitu kah ya? Iya, betul, Pak. Nah, masa pertama objeknya adalah Mas Aditya menganalisis bisnis proses itu. Nanti dari situ Mas Aditya membuat rekomendasi. Oh, yang ini sebenarnya bisa nih pakai sistem website nih, harusnya customer ngeklik di website, saya order dengan spek ABCD, nanti bagian admin ngecek, oh ini begini, nanti lari ke drafter yang mana, nanti drafter ngirimnya diupload lagi ke website, misalkan seperti itu. Tapi ini belum bikin websitenya, belum. Baru menganalisa proses bisnis, menganalisa kebutuhan, dan menyampaikan requirement, menyampaikan usulan Mas Aditya nanti dalam KP. Kalau mau diseriusin itu jadi sebuah website aplikasi, nanti itu bisa langsung ke arah skripsi. Atau Mas Aditya nanti bisa juga mengembangkan ke arah electronic approval menggunakan privy atau menggunakan apa yang kira-kira lebih mengadvance sistem itu. Gimana? Kebayang? Berarti kalau yang bikin website itu saya perlu ininya juga nggak sih, Pak? Dasar-dasar apa yang dibutuhkan di websitenya apa aja gitu-gitu. Dasar-dasar yang dibutuhkannya aja berarti ya, Pak? Untuk website. Untuk KP, Mas Aditya nggak perlu bikin websitenya ya. Ini Iya, saya ini dulu. Untuk KP belum, nggak usah nyampe situ menurut saya. Tapi kalau mau nyampe situ silakan. Nah, untuk website ya nanti kalau emang mau bikin website ya Mas Aditya yang harus bikin websitenya. Oke, Pak. Jadi dipikirin dulu nih. Iya, kalau untuk KP saran saya sih nggak usah bikin website. Yang penting proses bisnisnya jelas, kebutuhannya jelas, ada masalah-masalah apa di setiap titik proses bisnisnya jelas, improvement yang Mas Aditya usulkan jelas, itu sudah cukup. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, sarannya. Yuk, nanti silakan bikin card di Trello ya. Oke, Pak. Oke, Mas Aditya sudah. Pak. Iya, silakan. Ini saya bukan Aditya, Pak. Ini saya pakai HP-nya Aditya. Jadi Mas siapa ini? Saya Grandi, Pak. HP saya mati, Pak. Oke, lagi ngumpul di mana? Di kampus, Pak. Oh, di kampus. Dikiranya offline atau gimana? Iya, Pak. Saya kena gocek ini, Pak. Jadi mungkin gini ya teman-teman, jadwal offline itu kan sebenarnya cuma 3 kali dalam satu semester. Di awal, di tengah, di akhir kalau nggak salah gitu. Nah, di awal kemarin saya beda sama jadwal dari kampus. Jadwalnya harusnya hari ini saya offline. Tapi karena hari ini saya kerja di kantor, jadi tidak mungkin offline. Jadi saya pindah ke yang pertemuan pertama offline, walaupun yang datang cuma 4 orang. Nah, sekarang kita online. Nanti kalau teman-teman ada kebutuhan offline, ya mungkin baru bisa minggu depan, nanti minggu depannya lagi tetap online. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin saya absen lagi. Leo Baga, Widya Arova. Jika masih ada pertanyaan silahkan. Darwin. Ada. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, 1, 2, 3, 4. Pak. Silakan. Iya, saya mau nanya. Ya. Ini kan saya ngambil kelas yang Medlead, Pak. Untuk iya, nanti untuk cardnya di Trello itu kira-kira isinya seperti apa, Pak? Apa aja yang harus saya bikin atau gimana gitu? Kira-kira boleh dijelaskan? Boleh, saya jelaskan lagi ya. Saya akan masuk ke card skripsi ya. Nanti Medlead sama TA itu sama. Nanti cardnya di skripsi. Mungkin saya jelaskan lagi ulang. Teman-teman bisa lihat di sini dari kolom 0 ide start sampai kolom 13 finish.
Nah, kalau mulainya dari mata kuliah Medlit, berarti nanti silahkan bikin cut di sini. Add cut dengan kalau belum ketemu judul atau belum ketemu ide, add cut namanya saja. Kalau belum nemu ide. Nah, kalau udah nemu ide, nama strip judulnya kira-kira apa. Judul ini nanti bisa berubah. Nah, nanti dari judul ini saya akan lihat. Contoh nih Mas Amiruddin judulnya perancangan sistem informasi laporan hasil produksi PT Raja Roti Cemerlang. Nah, di sini nanti saya cek kalau sudah ada yang bisa saya cek akan saya cek. Oke, judulnya oke, silahkan lanjut. Nah, nanti kalau lanjut berarti Muhammad Amiruddin ini saya pindah ke kolom berikutnya. Latar belakang. Berarti selanjutnya Mas Amir bikin latar belakang. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau sudah latar belakang nanti lanjut saya geser lagi ke bab 1. Silahkan bikin bab 1. Bab 1 lolos, saya geser lagi ke bab 2. Bikin bab 2 dilampirkan, lolos saya geser ke bab 3 dan seterusnya seminar sampai ketemu pembimbing sampai sidang di board ini. Seperti itu. Nah, nanti saya belum tahu nih Mas Darwin kira-kira punya ide apa untuk skripsi. Tapi Mas Darwin ini sudah KP? Belum, Pak. Belum. Berarti sekarang ngambil KP plus Medlit atau gimana? Hanya Medlit, Pak. Saya baru hanya KP-nya belum? Atau Mas belum. Ini termasuk yang ngambil dari semester genap? Iya, saya dari semester genap. Oh, berarti emang KP-nya belum ya? Iya, Pak. Oke. Belum ada ide skripsi sama sekali? Belum. Kerjanya apa? Kerjanya kebetulan saya belum kerja lagi, Pak. Oh, masih belum nyari. kerja. Iya. Skillnya apa? Paling kalau itu mungkin Excel kali bisa, Pak. Saya masih bisa ngerti. Pekerjaan sebelumnya apa? Sebelumnya pernah kerja kan ya? Iya, pernah. Pekerjaan sebelumnya apa? Sebelumnya di lapangan, Pak. Nggak di ini. Oke. Nggak di perusahaan gitu. Kalau SMA-nya apa? SMA-nya saya IPA. Oh, IPA. Kalau skill IT yang sudah pernah dipelajari di kampus kita yang kira-kira seneng apa? Yang website. Website seneng? Iya. Bisa? Ngerti dikit-dikit, Pak. Ya udah diseriusin itu, nanti tinggal cari objek. Bikin website. Ya, baik, Pak. Itu aja. Tapi jangan lama-lama. Kalau Iya, lama-lama nggak kelar. Segera cari objek, kalau mentok cari objek ke saya kasih objek. Baik, Pak. Ya, kalau teman-teman nggak bisa nyari objek, contoh, Pak saya nganggur, saya nggak punya kerjaan, bingung mau bahas apa, skripsi, sudah nyari tapi nggak nemu-nemu, ngomong saya cariin. Oke ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi Leo Baga, Widya Arafah. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ini tadi Mbak Herlinda ini saya coba liatin ya. Herlinda di sini ada Herlinda yang card-nya ada judulnya, ada yang latar belakang. Ini kayaknya Herlinda juga, ya kan ya? Nah ini kayaknya salah upload. Harusnya Mbak Herlinda nguploadnya di sini juga ya. Ya, Mbak Herlinda nanti tolong yang ini dihapus saja, yang ini dihapus, cut yang ini dihapus. File yang sudah diupload di sini diupload di sini aja ya. Iya Pak. Ada yang aneh juga nih, ada tapi bikin checklistnya di Herlinda. Kenapa ini? Ada hubungan apa ini? Jadi curiga. Nggak apa-apa sih. Oke. Ada yang ditanyakan lagi silahkan. Mbak Widya ada yang ditanyakan nggak?
Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada mungkin karena udah jam 10 juga kita akhiri. Saya harapkan teman-teman segera bikin card di Trello karena card di Trello ini adalah jalur teman-teman menuju Eskom ya. Baik yang KP maupun skripsi. Yang KP berarti dia harus melintasi jalur KP, baru setelah itu melintasi jalur skripsi, ujungnya adalah Eskom. Jadi inilah jalur teman-teman menuju Eskom. Tinggal 2 jalur aja, yang KP, yang skripsi tinggal 1 jalur saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau japri-japri nanya juga boleh ke WA saya, silahkan. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.